Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update lagi mengenai kondisi meme coins. Dan untuk meme coins kita bisa di sini ya, overall market cap-nya drop sebesar 1,31%. Volume juga drop sebesar 11,3%. Tetapi overall kita bisa lihat ya, kecenderungannya dalam 7 days percentage-nya masih hijau dan rata-rata double digit ya. Kita bisa lihat di sini Dogecoin masih up 10.92 ya, sementara Shiba Inu 11.74 ya. Ya pokoknya rata-rata masih hijau dan double digit ya, which is ini ya gila sih dibandingkan beberapa alts lain gitu ya. Seperti yang gue sudah bilang dari awal-awal pembahasan memes ya, karena makin banyak yang tertarik dengan meme coins di cycle ini. Dan memang di cycle ini tuh kayaknya meme coins lebih tahan banting dibandingkan dengan cycle kemarin ya. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu ya, kalau mau ngomong liquidity lebih banyak di zaman 2020. Tapi kali ini nggak tahu kenapa orang lebih gila ke meme coins. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain itu juga bahwa meme coins ini masuknya adalah ke suatu trade yang high risk, ya resiko tinggi. Lebih tinggi daripada lu trade Bitcoin, Ethereum, dan large caps. Jadi buat lo yang nggak tahu, ini kayaknya gue harus ngomong lagi bahwa pada faktanya ada 4 jenis, kripto lah in general ya. Yang pertama adalah ya Bitcoin itu sendiri, di mana dia market cap sangat besar, yaitu 1,2 triliun US dollars. Dia kayak mengambil 50% lebih dominance market kripto in general ya. Dan seterusnya ada large cap ya. Nah, large cap atau big cap ini ya seperti contohnya Ethereum, that's the biggest ya. Setelah dari Bitcoin ada Ethereum, ada Solana, BNB. Lalu ada ada juga mid cap. Mid cap itu yang mungkin belum sampai miliaran tapi udah lumayan lah, ratusan juta US, mendekati 1 miliar, itu udah masuk ke mid cap. Nah, lalu ada satu lagi yaitu ya technically 5 sih ya. Ada small itu udah mulai berapa juta lah, tapi belum sampai ratusan gitu, puluhan juta, itu small cap. Nah, mikro ini seringkali masuk ke dalam kategori kategori meme coins, apalagi yang pre-sale. Pre-sale itu seringkali masuknya ke micro cap karena secara market cap dia masih sangat kecil. Nggak semua, tapi ada beberapa pre-sale yang ada sih yang mungkin aneh sedikit, udah masuknya bisa sampai ke small cap. Tapi in general rata-rata yang pre-sale-nya masuknya ke micro cap. Otomatis semakin kecil market cap-nya akan semakin besar resikonya gitu. Dan plus meme coins ada satu lagi ekstra resiko, di mana ya dia itu biasanya secara fundamental ya very simple begitu. Mereka tidak ada utility yang terlalu gimana gitu. Tetapi bukan berarti dia nggak bisa rally. Nah jadi gini, profit dari meme coins itu sangat boleh dan enak, rasanya sama aja kayak profit dari Bitcoin, tetapi jangan sampai mau kawin dengan meme coins tertentu. Jadi ya kita harus sesuaikan dengan dia peluang apa, begitu, jangka pendek, jangka menengah, atau apa, begitu ya. Nah, kalau untuk jangka panjang, meme coins ini gue spesifiknya gini ya, kalau misalkan sampai satu cycle kita kelewat nggak TP gitu ya, aman nggak? Menurut gue nggak cocok ya. Meme coins ini menurut gue maksimum adalah kita hold sampai cycle ini beres ya. Cycle ini beres, kita udah profit, mulai TP gitu. Ini terjadi sama cycle kemarin juga. Bahkan Shiba Inu yang kesannya orang berpikir oh ini salah satu yang terbaik nih ya, Shiba dan Doge. Kalau lu belum TP ya, lu cycle kemarin nggak TP, sampai sekarang masih belum kejemput gitu ya. Kalau lu nyangkut di pucuk banget, lu masih belum kejemput sampai sekarang. Nah, jadi lagi-lagi itu adalah reminder bahwa kita boleh banget profit dari meme coins, tetapi jangan sampai nikah dengan meme coins ya. Oke, pertama kita akan bahas seperti biasa ya, yang banyak di request 3 ini ya, Doge, Shiba, dan PP. Untuk pertama kita bahas PP dulu karena yang paling besar momentum tetap PP ya. PP kemarin buat yang sudah TP di daerah sini ya, di daily-nya itu dia sebenarnya sudah overbought ya. Kalau lu jangka pendek mungkin ya salah satu indikator buat TP-nya udah kena ya, yaitu di Bollinger Band di sini kemarin udah keluar beberapa hari. Buat yang TP ya mungkin udah senyum-senyum karena sekarang udah kondisinya itu kalau dari week ya sudah
minus 18%-an. Kalau sampai dihitung ke week paling bawahnya di 22%, ya. Nah, tetapi kalau buat elu yang berpikir untuk bang, kalau misalkan ada nih setup jangka pendek gitu ya, ya boleh-boleh aja begitu. Tapi kalau gue pribadi sih untuk spot jangka menengah kita harus ingat-ingat ada possibility resesi yang gue udah bahas di DCWT1 begitu ya. Nah, tapi lagi-lagi masih ada kesempatan sebenarnya. Kita ambil contoh di sini MA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya di struktur yang baru terbentuk di Maret kemarin ya, itu di 0,000998. Itu untuk posisi longnya. Nah, posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,000998. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 gitu ya. Itu salah satu setupnya ya. Selanjutnya Dogecoin. Untuk setup jangka pendeknya kita bisa di sini sudah terjadi setup posisi long dan kita sudah dalam keadaan profit. Retest 1, retest 2 di MA20, kita sekarang sudah floating profit 2,22% ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya kalau lo mau konservatif bisa di struktur sini ya. Yaitu ini struktur baru sih sebenarnya, tapi ya boleh dijadikan pertimbangan untuk TP secara konservatif yaitu di 0,15575 ya. Tapi kalau mau sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di MA50. Itu untuk posisi longnya. Nah, posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Next ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu, buat elu yang sudah ngikutin setupnya ya, retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kalau lu cukup bersabar, akhirnya kena juga target TP. Retest 1, retest 2, target TP di MA20 dan kena target TP di 6%. Kalau lo konservatif ya mungkin nggak sebesar itu tapi tetap profit sih harusnya ya in general karena dia nggak jebol tadi MA50 ya. Nah, itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi long kita juga sudah dapat. Retest 1, retest 2 di MA20 sudah kita dapat. Sekarang kita sedang dalam keadaan profit ya. Profit sebesar 2,14%. Nah, target TP kita di MA50 itu yaitu untuk posisi longnya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi seperti ini, menurut gue meme coins itu masih sangat bisa dipakai untuk untuk jangka pendek gitu ya. Karena ya lu lihat sendiri, TP, lalu di Dogecoin juga dia lagi ya masih plus sih, tapi masih belum kena target TP dan seterusnya. Begitu kita sebenarnya bisa profit dalam market apapun. Cuman ya intinya satu seperti yang gue bilang tadi ya, jangan sampai kita terbutakan. Jadi jangan sampai kita mikirnya kayak wah gila ini akan mengalahkan meme coins ini akan mengalahkan market cap BTC. Karena di cycle kemarin banyak yang kayak gitu ya. Mindset seperti itu ujung-ujungnya hancur berkeping-keping ya karena token yang mereka hold ujung-ujungnya jadi bubuk gitu di bear market ya. Nah, itu untuk yang large cap ya. Kalau ya ini bukan large cap lagi, sini masuknya tepatnya ya ini masuk large cap yang sebenarnya ya, karena udah belasan miliar US dollars. PP lah, mungkin PP apa ya large yang masih belum terlalu gede banget. Nah, si Doge sama si Shiba udah gede ya. Nah, selanjutnya pre-sale. Nah, untuk pre-sale ini sekali lagi gue bilang ya, ini tentunya secara resiko akan lebih besar dibandingkan dengan meme coins yang market cap-nya udah miliaran US dollars. Karena ini masuknya seringkali ke micro cap ya. Tuh masih baru 13 ini berarti nggak mikro lah. Ini small cap ya. Ini mikro nih baru 2 ya. Jadi lagi-lagi untuk pre-sale ini resiko akan lebih besar. Maka dari itu cara paling gampang untuk memitigasi resikonya adalah ya jangan terlalu besar si exposure-nya. Jadi kalau gue pribadi sih pre-sale ya. Jadi bukan cuma satu pre-sale tapi semua pre-sale gitu. Kalau lu misalkan ada 6 pre-sale. Nah, itu jangan sampai nembus dari 5%. Maksimum banget 10 deh kalau lu high risk ya. Kalau lu benar-benar high risk 10% deh ya. Jangan sampai kesannya oh ini mantep nih. Kalau ngepam 1000% gue langsung kaya gitu misalkan. Ya benar, tapi kalau kebalikannya gimana? Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan dulu ya. Sebagai investor, trader kita harus lihat dulu resikonya. Nah, tapi ya lagi-lagi memang pre-sale secara track recordnya cenderung ya bisa profitable. Tapi ya kalau kita nggak jaga-jaga resiko bisa aja kita kena jackpot ya, reverse jackpot malah boncos begitu. Jadi intinya apa? Ya 3 golden rule sih, jangan pakai uang panas. Salah satunya yang kita ambil jangan pakai uang panas gitu. Ini udah pasti pre-sale jangan pakai uang panas. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pembeliannya sendiri bisa pakai Ethereum, USDT maupun dengan BNB. Lengkap ya. Oh, ini si Dogeverse ini lengkap.
karena dia ada di berbagai macam blockchain, ada di Ethereum, ada di BSC, ada di Polygon, ada di AVAX, ada di Base maupun di Solana begitu ya. Nah, jadi bisa beli dengan berbagai macam blockchain. Tapi paling gampang sih tetap pakai USDT ya. Jadi untuk Dogeverse ini simpelnya adalah ya suatu meme coins yang multi chain gitu kasarnya ya. Selain dari itu for now ya kegunaannya ya bisa staking. Staking udah tinggal 53%, udah nggak terlalu besar mungkinnya dibandingkan di awal karena memang ini udah tahap-tahap akhir sepertinya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ini peluangnya gimana ya? Peluangnya saat dia udah launch ya, launchnya itu nanti akan di DEX dulu. Dia belum sebut DEX-nya apa ya, tapi kalau dia sudah launch di DEX, nah kita bisa pertimbangkan untuk ya TP. Kalau gue pribadi sih misalkan ya, gue mikir buat TP modal di mana? Nah, TP modal di sinilah. Misalkan dicek ternyata nanti dapat momentum kedua, ya itu bisa take some profits. Atau kalau lu lebih konservatif, bisa aja lu TP semua di DEX juga. Itu jadi tergantung lu masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara tokenomics dan lain-lain, kita bisa di sini bahwa dana proyek 25%, pemasaran 25%, dan ekosistem 10%, berarti ini banyak dipegang oleh tim dev. Ya maka dari itu ini lebih ke tokenomics meme coins. Jadi ya kalau gue pribadi sih lebih melihatnya ke jangka pendek. Dia launch, UTP, dan cari peristiwa selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada juga Winner AI. Nah, Winner AI ini adalah pencampuran meme coins dengan AI sebenarnya ya. Kedepannya dia itu akan ada swap ya, di mana swapnya ini akan ada AI-nya juga. Di sini juga bahkan dia akan ada swap gold di sini ya. Dan bahkan ke depan juga akan bebas biaya. Cuman for now dengan juga tokenomics yang cenderung kita bisa lihat ya di sini banyaknya itu ya nggak sebanyak si Dogeverse ya dipegang tim devnya, tapi 20% cukup besar. Maka dari itu ya gue pribadi sih masih treat ini lebih seperti meme coins walaupun lebih adalah fundamental dibandingin Dogeverse begitu ya. Silana menurut gue pure meme coins ya karena as simple as that yang paling apa ya dia bahkan di sini nggak ada staking ya, setelah gue dia nggak ada staking. Jadi ya kalau mau si Silana ini dia udah dia launch ya bisa langsung TP begitu kalau menurut gue sih karena fundamentalnya salah satu yang paling ringan dibandingkan yang lain. Selanjutnya Sponge. Nah, Sponge V2 ini menarik karena V1 ini gue udah pernah bahas kemarin tuh sudah di bear market aja ya dia itu profit ya transisi lah lebih tepatnya ya transisi mau ke bull dari bear yaitu liquidity really bad di situ ya. Itu aja dia bisa kalau nggak salah tuh 600%. Kalau nggak salah 600% ya. Nah, jadi ini yang V2 mungkin buat lu yang kemarin V1-nya terlalu terlalu maruk, terlalu greedy nih. Wah, udah turun lagi belum sempet TP. By the time ini V2-nya launch ya lu mungkin bisa pertimbangkan untuk TP di sini. Gitu. Tapi yang gue suka dari si Sponge ini, dia berhasil listing di Bitget, CoinW, Gate.io, Lbank ya. Jadi di Maxi juga kayaknya. Yes, di Maxi, di Polonix juga kalau nggak salah nih. Yes, jadi dia berhasil listing di exchanger besar. Ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik mengenai si Sponge. Dia meme coin, simple ya. It's literally just a meme coin for now ya. Nah, tetapi dia berhasil listing di berbagai macam exchanger tier 1 ya. Nah, kita lihat V2-nya apakah akan dapat paham lagi. Ya, buat lo yang sudah punya V1-nya ya bisa tinggal tunggu. Buat lo yang pengen V2-nya bisa beli di sini ya, bisa pakai Ethereum, USDT maupun Card. Next ada Smoke. Nah, Smoke ini dia udah listing. Jadi mungkin kalau ini gue pribadi sih mungkin kayaknya ini dulu deh, lebih ke ini skip aja atau lu mau airdrop juga bisa. Nah ini mungkin yang menarik dari si Smoke ini bisa ada Mirsi airdrop tapi nggak selalu ada sih ya. Baru kemarin sempat nih. Oh ini ada nih udah ada lagi ya. Jadi kalau mau tertarik pengen punya dapat si Coin Smoke ini ya bisa ikutan si airdropnya. Kalau ini bisa dibilang ya secara resiko jadi nggak ada ya karena cuma ikutan airdrop paling resiko lu ya habis kuota dikit mungkin atau ya habis waktu dikit begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Sekali lagi, profit dari meme coins itu boleh banget tapi hindarilah menikah dan kawin dengan meme coins ya. Hindarilah kata-kata, "Oh, kami komunitas kuat, kita akan terus mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum dan seterusnya." Ya, profit boleh, tapi jangan sampai kayak begitu karena orang-orang yang dulu tuh yang seperti itu ya ujung-ujungnya tokennya mati gitu ya. Paling kasarnya dan paling orang akan ingat dari cycle kemarin adalah Buff Doge.
udah jelas-jelas tim devnya udah mau rakpul gitu, dia narik liquidity, masih dibela. Nah, itu buruk gitu. Tapi nggak berarti lu nggak bisa profit. Waktu dia ngepump lu bisa profit begitu. Tapi asalkan lu bisa memanfaatkan momennya dengan benar, ya lu bisa beneran profit. Kalau lu nggak memanfaatkan, malah dimanfaatkan, ya lu yang hancur sendiri gitu. Jadi kita harus bedakan long term play, medium term play, ya, sama short term play. Nah, rata-rata memes lebih ke short term play gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa 3 golden rules ya. Mungkin kalau di memes jadi 2 golden rules ya. Yang karena ya kalau di memes lebih ke nggak jangka panjang sih, dia lebih cenderung ke jangka pendek sampai menengah. Jadi yang pertama apa? Jangan pakai uang panas, itu ekstra lebih kencang lagi untuk meme coins ya, karena meme coins itu very volatile. Yang kedua, jangan over leverage. Jangan sampai ini terlalu besar di porto spot lu sehingga kalau dia bergeraknya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, hancur porto kita. Nah, kalau untuk ketiga, jangka panjang, ya kurang cocok untuk di memes karena memes lebih ke maksimum di jangka menengah, medium ya. Lebih bagus lagi untuk short term gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya untuk meme coins nanti kita akan bisa update lagi. Buat lo yang pengen pembahasan meme coins tertentu mungkin boleh komen di bawah apabila cukup banyak ya, mungkin kita bisa masukkan lagi ke segmen meme coins. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.